Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla alladzi anzala al-Qur'ana ala abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'amin katsira wa ala'in 'azimah la tu'ad wa la tuhsa wa in tu'addu ni'matallahi la tuhsuha. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana lana nuran wa hidayatan wa rahmatan faman akhadhahu bihadhin wafir kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أقواما. Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian orang dengan Al-Quran. Bagaimana ahli Al-Quran diangkat, dijadikan orang mulia, dijadikan orang yang sangat besar di dunia dan di akhirat. وَيَضَعُ بِهِ أَقْوَامًا, dan bagaimana orang yang mungkin disangka orang baik atau disangka orang yang tinggi, tapi saking mereka jauh dari Al-Quran direndahkan di dunia dan di akhirat. Dan bagaimana Al-Quran jika turun wahyu di Makkah sebelum 1400 tahun, bukan hanya Makkah saja yang bercahaya dan Al-Madinah, bahkan seluruh dunia dapat kelebihan manhaj dan hidayat dan cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita selalu dekat dan nyambung dan memanfaatkan dan menikmati Al-Quran, dan Al-Quran jadi tingkat tinggi untuk kita di dunia dan di akhirat. Qala Allah Azza wa Jalla di surat Al-Waqi'ah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Dan begitulah Al-Quran, dia mengangkat orang dan untuk menurunkan orang lain yang tidak memanfaatkannya. Terakhir kita berhenti dengan surat Al-Hakumut Takatsur. Hari ini insya Allah kita lanjut dengan surat Al-Asr. Dan kalau orang yang masih ikut dan ingat dari awal kelas ini, salah satu hal yang indah banget di juz 30 pertama adalah sangat dekat ke logika manusia, sangat ringan dipencerna, sangat mudah informasi yang dibahas sama Allah Azza wa Jalla, dan singkat. Salah satu surat yang sangat singkat dan indah adalah surat Al-Asr. Salah satu surat yang sangat kecil. Ayatnya hanya 3 saja, tapi artinya sangat dalam. Allah Azza wa Jalla mulai dengan sumpah, mulai dengan qasam. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Seluruh manusia dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali, ada pengecualian dari istilah kerugian di sini. Siapa itu yang dikeluarkan dari istilah kerugian? Yaitulah adalah alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tapi selain orang tersebut, semuanya dalam kerugian yang besar. Ini ayatnya mungkin sangat singkat, tapi kita akan bahas tafsirnya. Allah Azza wa Jalla wal asr, dan di sini Allah qasam, sumpah, karena yang pertama masa adalah wadahnya seluruh kegiatan. Semua kegiatan akan terjadi di masa. Tidak ada masa, tidak ada apapun. Wa qala Qatadah wa akhir sa'at nar, sebagian terakhir dari satu hari. Dan apa yang disampaikan di sini, apa yang dimaksudkan di sini dari Al-Qurtubi, al-asr huwa ad-dahr lima fihi min at-tanbih bitasarruf al-ahwal wa tabadduliha. Sumpah Allah dengan masa karena seperti tadi semua hal itu terjadi dengan masa. Innal insana lafi khusr.
Makanya hati-hati dengan kata al-insan. Biasanya kata al-insan dalam Al-Quran tidak dipakai untuk puji. Dipakai sebagai umum, tapi bukan untuk puji. Maka di sini apa yang dimaksudkan lafi khusr, dalam kerugian. Kita share yang Indonesia. Wal asri innal insana lafi khusr. Bahwa segala aktivitas yang dilakukan dari manusia itu meragukannya, tidak menguntungkannya. Wal asr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kenapa dalam kerugian? Ada yang bisa menjawab. Kenapa dalam ayat kedua Allah sebutkan innal insana lafi khusr. Ini kan secara umum, belum datang ayat yang ketiga yang ambil pengecualian. Jadi hampir semuanya dalam kerugian. Kenapa ayat kedua bahas seperti ini? Ada yang bisa jawab? Makanya dari sini harus kita ambil dulu kata khusr dan sebaliknya kata falah atau fauz atau ribh. Harus seorang manusia dia menanya ke dirinya dalam setiap waktu, dalam setiap hari, dalam masanya. Apakah saya menuju jalan yang benar? Apakah saya atas as-siratal mustaqim? Apakah dengan kegiatan yang saya melakukan sekarang akan saya menang, akan saya bahagia ujungnya? Itu yang dimaksudkan di sini. Bahwa kebanyakan manusia dia tidak atas jalan yang benar. Kegiatan atau pelakuan yang dia melakukan itu tidak menguntungkannya, bahkan dalam kerugian. Nah, ini benar-benar berada dalam kerugian. Nah, ayat berikutnya yang menjelaskan kenapa manusia dalam kerugian, karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuannya, bahkan tidak sesuai dengan harapannya. Tidak menguntungkannya dalam bagian tujuan. Seperti orang sedang berjalan, ada satu ayat lagi dalam surat Al-Baqarah. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'malan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena banyak orang melakukan hal yang menurut mereka dalam pikiran mereka ini baik buat saya, ini bagus buat saya, sedangkan dia tahu bahwa dia menghancurkan dirinya. Surat Al-Kahf 104 yang kita melakukan sekarang namanya tafsirul Quran bil Quran. Kita menggabung ayat yang sesama. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat 103 Al-Kahf, Allah Azza wa Jalla berkata, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Nah, kata yang kita cari di sini apa yang sama dengan surat Al-Asr. Kata yang sama yang kita sedang mencari artinya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kendalanya yang ikut tidak buka kamera, nggak tahu lagi tidur, lagi sibuk, atau apakah kita ngomong sama manusia atau sama komputernya. Kata yang sama yang dalam dua ayat ini apa? Coba bisa disadari. Wal asri innal insana apa? Rugi. Lafi Besar. khusr. Terus kata yang di sini hal nunabbiukum bil akhsarina. Akhsarina. Khusr akhsarina. Khusr masdar. Akhsarin yang paling rugi. Nah, Allah Azza wa Jalla bertanya, apakah mau tahu siapa itulah orang yang paling rugi amalannya? Kemudian Allah Azza wa Jalla jelaskan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka dalam kegiatan dunia, dalam waktu dunia, mereka apa?
sesat penghasilan kegiatannya, penghasilan kehidupannya, ujung kehidupannya keliling-keliling terus, tetapi apa? Sesat, tidak sesuai dengan tujuan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi mereka tidak sadar bahwa yang mereka melakukan itu tidak baik. Mereka pikir itu apa? Yang baik atau yang terbaik, sedangkan tidak baik. Makanya apa artinya sesat? Dhalla sa'yuhum. Apa artinya dhalla? Dhalla sesat, dia jauh dari jalan. Tapi pikirannya dia mengakui dirinya bahwa dia sedang salah, bahwa dia sesat, tidak. Dia sedang pikir apa? Bahwa dia benar. Nggak ada orang sesat mengakui dirinya sebagai sesat, benar? Kalau dia mengakui udah nggak sesat lagi dia. Jadi orang yang sedang dalam itu yang saya mau menyampaikan. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Kenapa innal insana lafi khusr? Karena dia sedang pikir dan paham bahwa apa yang dia mengamalkan, apa yang dia melakukan, itulah yang benar. Dan subhanallah kaitan surat ini dengan surat yang sebelumnya sangat dahsyat dan sangat ajib. Ayat yang sebelumnya, surat yang sebelumnya berkata apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Nah, itu alhaakumut takatsur yang datang dalam ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Kenapa lafi khusr? Kalau kita masih gabung dengan surat sebelumnya, dia dalam kerugian karena sedang apa? Datang ke dia teh. Lari dengan apa? Mencari tambahan atau cari nambah banyak dari segala hal atau segala keuntungan dunia. Innal insana lafi khusr karena apa? Karena alhaakumut takatsur. Ngerti maksud saya? Kan pas kita pergi teh. Jadi kalau yang gitu Ngerti apa hubungannya? Innal insana lafi khusr sama alhaakumut takatsur. Dan ini dijelaskan di sini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Apa artinya? sibuk dengan dunia. Kalau di sini dhalla sa'yuhum itu hasil berjalanannya di dunia sesat, tidak sesuai. Contohnya dengan orang sungguh-sungguh menuju ke tujuan, dia semangat, dia luar biasa, tetapi dia sedang ambil arah atau jalur yang salah. Tapi dia tidak sadar. Kapan dia sadar? Jika dia sampai ke tujuan yang salah, baru dia tahu bahwa hasil berjalanannya itu semuanya adalah salah. Nah, itu maksudnya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Makanya di sini artinya apa? Kapan dia sadar? Apakah di dunia? Tidak, bukan di dunia. Sesudah selesai dunia. Kemudian wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka pikir bahwa amalan mereka adalah apa? Baik. Bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Itu musibah yang sangat besar. Makanya orang beriman selalu dia istilahnya dia hisab diri. Setiap waktu dia berhenti dulu, dia pikir kira-kira saya sesat nggak? Ini ada cerita yang sangat indah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda yang sejarahnya penuh dengan amalan baik. Bukan baik lagi, bahkan sejarah yang sangat indah di antara para sahabat dan unik. Tetapi sesudah Sayyidina Umar bin Khattab ditusuk berkali-kali ya. Jadi udah mulai ada kepastian kematiannya. Mungkin sekitar 1 hari 2 hari ya dari waktu ditusuk sama musuh sama orang dari negara Faris. Di situ sebelum dia meninggal, dia nanya ke para sahabat. Sampai dia nanya ke seorang sahabi yang dia tahu hadis-hadis rahasia dari Rasulullah. Salah satunya dia tahu orang munafik. Yang saya mau jelaskan di sini bagaimana seorang beriman selalu dia memikir lagi, memeriksa lagi, dan memastikan lagi bahwa dia tidak sesat. Padahal dia orang apa? Beriman.
Sebaliknya orang yang sesat, dia bangga diri atau sombong dalam kesombongan. Makanya ini artinya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Innal insana lafi khusr. Alhaakum at-takatsur. Ini 3 ayat masih ada kaitannya. Sayyidina Umar manggil seorang sahabat dan bertanya dengan sumpah. Apakah Rasulullah sebutkan nama saya dengan orang munafik? Itu Sayyidina Umar udah selesai masa kehidupannya. Dia sudah menyelesaikan masa iman, berjuangan dengan Rasulullah, perang sama Rasulullah, kemudian jadi khalifah, jadi dulu mendukung Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam masa khilafahnya, kemudian jadi khalifah sendiri dan dia melakukan hal yang sangat dahsyat di masanya yang luar biasa dari segala seginya, tapi waktu kematiannya dia masih ragu atau istilahnya masih pengen memastikan, ya Allah benar, apakah salah? Sampai dia nanya ke orang sahabi, apakah Rasulullah sebutkan nama saya dengan orang-orang munafik? Sampai para sahabat semuanya memuji Sayyidina Umar dan mengingatkan, memberikan peringatan. Sampai Sayyidina Ibnu Abbas memberikan peringatan bagaimana dari pertama kali Sayyidina Umar masuk Islam, jadi dukungan luar biasa, jadi banggaan, jadi kemenangan, jadi pertolongan dari Allah untuk semua orang beriman. Sampai Sayyidina Umar berkata, kamu jangan menipu saya. Artinya, secara singkat. Apakah kamu bisa menyaksikan berkataanmu ini di hari kiamat? Sayyidina Ibn Abbas bilang, insya Allah. Saya siap menyaksikannya di hari kiamat. Bukan hanya sekitar saya ngomong sekarang. Baru Sayyidina Umar berkata, Alhamdulillah. Dan itu Umar bin Khattab sekali lagi ya. Kalau untuk yang tidak terlalu kenal, Sayyidina Umar bin Khattab salah satu orang sahabat Rasulullah yang sangat hebat. Tapi itu yang kita jadi pelajaran untuk kita. Selalu kita memeriksa perjalanan kita. Kira-kira apa yang salah? Kali aja ada yang tidak sadar. Karena seperti itu, orang yang paling rugi menurut Allah dalam Al-Quran, surat Al-Kahf 103, Allah Azza wa Jal bertanya, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian mau tahu siapalah orang yang paling rugi amalannya? Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang sesat dalam dunia. Tapi waktu mereka sesat itu, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka pikir bahwa amalan mereka lah adalah amalan yang baik-baik. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Nah, ini ayat ini lebih apa? Lebih jelas lagi kan? Jadi mereka dulu di dunia pikir apa? Bahwa mereka melakukan hal yang baik, bahkan yang terbaik. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Jadi yang pertama sifat mereka kufur, tidak percaya kepada Allah. Wa liqa'ihi, tidak percaya bahwa akan ketemu Allah Azza wa Jalla. Fahabitat a'maluhum. Allah merendahkan amalannya. Amalannya tidak dihitung. Dan ini masalah ini yang sangat sensitif. Selalu orang bertanya, kenapa orang tidak percaya kepada Allah tidak dianggap amalan baiknya? Ada yang bisa menjawab, kenapa orang yang tidak percaya kepada Allah, Allah tidak menganggap kebaiknya, tidak menganggap amalan baiknya? Assalamualaikum, maaf terlambat Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa orang yang tidak percaya kepada Allah, Allah tidak menganggap, tidak kehitung kebaikannya? Dan ada ayat satu lagi yang lebih jelas lagi, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Amalan orang kafir, perbuatan baiknya di hari kiamat tidak dianggap seperti abu atau debu yang kena udara yang sangat kencang dalam harian ada tornado. Itu contoh dalam Al-Quran. Bertanya lagi, kenapa tidak dihitung? Ada yang bisa jawab? Karena nggak percaya bahwa Allah kuasa membalas, Ustaz. Bukan hanya tidak, bukan, jadi mereka bukan
keraguan tentang sifat. Mereka tidak percaya dengan Allah sendiri. Makanya kalau secara logika seperti ginilah contohnya. Banyak orang kafir bilang, kenapa orang Muslim berkata bahwa kita tidak akan masuk surga. Baik. Iya. Nah, ini sering kita jawab dengan tidak sadar. Karena harus jawaban kita secara logika. Jawaban yang benar adalah apa? Surga yang mana mereka tidak mengakui bahwa ada Surga dan neraka. surga. Baik. Tapi Iya. mereka sedangkan tidak mengakui bahwa ada surga dan neraka, mereka bilang, kenapa menurut kalian kita tidak akan masuk surga yang kita tidak percaya bahwa Ada surga. ya ini omongan secara logika bikin pusing, mah. Benar nggak? Iya. Mereka bilang tidak ada Tuhan. Surga. Tidak ada Tuhan. Betul kan? Terus kalau emang bilang tidak ada Tuhan, tidak ada akhirat, berarti tidak punya harapan di akhirat, benar nggak? Iya. Terus kenapa marah kalau ada orang yang bilang kamu tidak ada harapan ke akhirat, kamu tidak akan dapat apa-apa di akhirat. Harusnya kamu tenang. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa tidak ada apa? Akhirat. Akhirat. Kamu tidak peduli, benar nggak? Iya. Nah, harusnya begitu. Tapi emang karena dalam hati mereka, mereka tahu kufuran mereka. Dan mereka tahu bahwa ada Allah. Dan mereka tahu bahwa mereka akan rugi. Cuman mereka tidak mau mengakui. Makanya mereka marah. Itu buktinya. Buktinya bahwa mereka tidak menerima apa yang dia percayakan. Maka Allah jelaskan di sini. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Karena mereka tidak percaya kepada Allah. Karena mereka tidak percaya dengan liqa Allah, pertemuan Allah. Itulah sebabnya apa? Fahabitat a'maluhum. Amalan mereka tidak dianggap hancur, tidak dihitung. Kenapa harus dihitung? Sedangkan mereka Dan tidak mereka mau tidak dihitung. percaya. Nah, mereka tidak mau dihitung. Mereka tidak menganggap Tuhan, tidak menganggap akhirat, tidak percaya bahwa ada surga dan neraka. Mereka sendirian tidak mau. Ya, itu masalah yang banyak orang tidak paham. Yang salah bukan kita, yang salah bukan Allah, tapi mereka sendiri tidak mengakui. Mereka sendiri tidak berharap jika dia berinfak, jika dia sedekah, jika dia membantu anak yatim atau apapun, kenapa dia mengamalkan amal tersebut? Jangankan orang kafir. Jangankan orang kafir. Hadis yang terkenal, yang pertama masuk neraka, nama hadisnya bahasa Arab, awal man tusa'aru alaihi nar. Yang pertama masuk neraka, bukan selamanya, tapi yang pertama masuk. Kemudian hadis Rasulullah menjelaskan 3 orang, salah satunya orang dermawan, salah satunya orang mujahid, memberani, salah satunya orang ahli Quran. Berarti 3-tiganya orang apa? Alim. Orang Muslim kan? Percaya Muslim. kepada Allah, bukan kafir, betul? Ya. Kemudian hadis Rasulullah menjelaskan, datanglah seorang dermawan. Dengan hisab, dia bilang, ya Allah, sesungguhnya saya berinfak, saya sedekah banyak, sebanyak mungkin. Bersedekah terus waktu dulu saya di dunia. Mencari ridhamu. Para malaikat menjawab, kadzabta, kamu berbohong. Sesungguhnya dulu kamu bersedekah supaya orang bilang fulan itu dermawan. Dan sudah dilakukan. Sudah kamu dapat apa yang diharapkan. Harapan kamu dulu hanya di dunia saja. Kamu tidak punya harapan di sini. Mereka berkata dalam nas hadis, kadzabta. Bal tasaddaqta liyaqulu fulanun karim wa qad qil. Sesungguhnya kamu dulu bersedekah supaya orang mengatakan bahwa kamu orang dermawan dan sudah dilakukan, sudah diucapkan. Tsumma yulqa finnar, terus dimasukin ke neraka. Dan hati-hati di sini bahwa pahala itu sesuai dengan apa? Harapan kita. Nah, dan ini penjelasannya dalam hadis satu lagi, datang orang di hari kiamat, dosanya sangat banyak, kemudian dia menang bukan karena punya pahala, tetapi karena dia punya sangka baik kepada Allah. Sesudah malaikat hitung,
pahalanya dan dosanya, kemudian dia sendiri tahu tidak ada pahala, dia mau masuk ke neraka, mau berjalan, sedang dalam perjalanan ke neraka, kemudian dia dalam nas hadis Rasulullah berhenti berapa kali, jalan berhenti lagi, jalan berhenti lagi, sampai Allah Azza wa Jalla berkata, manggillah hamba ini. Yeah. Kemudian para malaikat bertanya, apakah ada satu dosa yang kamu tidak melakukannya di antara dosa-dosa ini? Semuanya dosa-dosa ini pelakuanmu atau tidak? Ada satu dosa yang salah itu bukan karena kamu? Dia bilang tidak. Kemudian bertanya, apakah ada satu pahala pun yang kita lupa dihitung? Kamu mengamalkan sesuatu kebaikan yang tidak dihitung? Dia bilang tidak. Terus kenapa? Kenapa kamu ragu? Kenapa enggak puas? Kenapa enggak ridho dengan hisab? Dia hanya menjawab, ya Allah, sangka saya kepadamu tidak seperti ini. Saya berharap Allah tetap menghapuskan dosa saya. Itu aja. Berarti itu amalan yang dilakukan di mana? Di hari hisab. Tapi karena, kalau bahasa Arabnya husnudzan, sangka baik kepada Allah. Maka Allah berkata, khudhu bi'abdi ilal jannah. Bawalah hamba saya ke surga. Kenapa? Karena sangka baik. Bukan amat. Bagaimana orang melakukan amal, tapi harapannya sama sekali tidak sama Allah. Nah itu dia. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Hari kiamat mereka tidak dianggap. Kenapa? Makanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan tujuan kita sendiri. Kita yang menentukan. Mencari apa? Mencari ridha Allah, mencari akhirat. Seperti ayat yang kita kemarin share dari surat Al-Isra. Siapa yang mau dunia, Allah apa? Masih ingat surat Al-Isra kemarin? Atau Dia akan ayat apa? berikan dunia. Ayatnya, man kana yuridul ajilah. Nih ayatnya. Ada yang siap baca? Ini ayat ini sangat menjelaskan bahwa sesuai apa? Sesuai keinginan diri kita. Benar nggak? Hah? Yang mau masuk surga, bisa nggak? Bisa. Silakan, siapa yang mau baca? Tolong dibaca bahasa Indonesia. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki, bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela lagi terusir. Barang siapa, ya. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia adalah mukmin, maka mereka ini adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing kami membantu, baik kepada golongan ini maupun golongan itu, dari kemurahan Rabb-Mu, dan tiadalah kemurahan Rabb-Mu dapat dihalangi. Nah ini ayat yang kemarin kita share, bahwa setiap orang dia yang pilih. Benar nggak? Tolong kalau ada yang tidak setuju, didiskusikan ya. Setiap orang dia yang pilih. Istilahnya nggak ada paksaan di dunia. Dan paksa itu di agama tidak kehitung. Jika kita memaksa orang melakukan hal yang baik atau buruk dalam agama Islam, tidak kehitung. Karena harus apa? Harus membawa kemauan sendiri, keinginan sendiri. Makanya orang gila tidak dihisab, betul nggak? Iya. Orang belum dewasa juga tidak hisab, tidak ada hisab. Sama juga orang yang dipaksa tidak ada hisab, betul? Iya. Orang tidak tahu, nggak punya pengetahuan, tidak ada hisab juga. Makanya siapa yang menentukan? Setiap orang sendiri. Yang mau sholat, dia karena dia mau. Benar nggak? Yang tidak mau, yang mau berdosa karena emang dia mau. Berarti artinya Allah hanya apa?
memberi sesuai permintaan kita. Benar nggak? Iya. Hah? Orang kafir kenapa masuk ke neraka? Karena emang dia tidak percaya bahwa ada neraka. Dia dulu di dunia tidak mengakui. Makanya saya izin nih pindah ke satu ayat lagi. Surat At-Tur. Saya pindah ke ayat yang menjelaskan apa yang malaikat ucapkan ke orang kafir di hari kiamat. Nah, tolong dibaca Indonesia. Ini jika datang orang kafir, biar kita tahu kita sedang ngomong apa. Sedang datang orang kafir hari kiamat, kemudian mereka diarahkan ke neraka. Coba baca. Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Inilah neraka yang dahulu kalian selalu mendustakannya. Maka apakah ini sihir ataukah kalian tidak melihat? Nah, lihat nggak? Ayat ini artinya sangat kuat. Apakah ini sihir atau kalian matanya ada yang salah? Kenapa para malaikat ucapkan seperti itu ke orang kafir? Kenapa? Karena mereka di dunia bilang apa? Tidak ada neraka. Benar nggak? Maka di hari kiamat para malaikat bertanya, gimana? Ada neraka nggak? Bisa dilihat pakai mata nggak? Atau mata kalian sakit? Apakah ini sihir juga? Karena mereka dulu di dunia bilang apa? Tentang agama? Sihir. Nah, betul kan? Makanya kenapa orang kafir dimasukin ke neraka? Karena emang dia bilang tidak ada Neraka. Coba lihat siapa yang menang. Ada atau tidak ada? Ternyata di akhirat Ada. ada. Tapi mereka tidak mengakui dulu di dunia bahwa Ada. wajar Ada. nggak? Wajar nggak masuk neraka? Iya. Hah? Gimana? Wajar nggak? Wajar, Bang. Wajar. Seperti orang datang ke kita, kita orang mukim, kita orang tinggal di tempat kita, lahir di tempat ini, lahir di kota ini, lahir di kampung ini, datang orang pendatang, orang asing tidak kenal, kemudian dia nanya, jalan ini tujuannya kemana? Kita bilang, teping Pak, dan ini jalannya bahaya, ini jalannya tidak baik, banyak hama di situ, banyak musibah lah, dan dia tidak mengakui sama sekali omongan kita. Dan tetap aja dia masuk jalan tersebut. Kita larangi, dia tidak mendengar. Baik? Dengan segala macam, tetap aja keras kepalanya. Kemudian dia celaka. Wajar nggak? Wajar. Itu contohnya. Orang kafir. Yang sekarang kita masih di dunia kan, belum di akhirat. Bagaimana diskusi tentang akhirat, tentang neraka, tentang Tuhan. Ingatlah, percayalah. Saya bahas dalam Al-Quran. Berapa kali Allah memberi, ya kalau orang tidak baca Al-Quran itu kesalahannya dia sendiri kan. Karena sudah kenal bahwa Al-Quran orang Yahudi, orang Nasrani. Sekarang kan hampir semua dunia pada tahu bahwa umat Islam punya buku namanya Al-Quran. Umat Islam dikirim untuk seluruh manusia dan Al-Quran untuk seluruh manusia. Informasi ini udah nggak asing lagi di bumi sekarang. Mungkin zaman dulu asing, tapi sekarang nggak. Nah yang tidak mau baca dia yang celaka. Betul kan? Seperti misalnya turun aturan dari pemerintah itu udah diumumkan di mana-mana, di TV, di berita, di mana-mana udah diumumkan. Tapi tetap aja ada seorang yang tidak tahu. Karena emang dia tidak sadar. Nah yang salah siapa? Hah? Orangnya sendiri. Di RT udah dikasih tahu, di sini dikasih tahu, di berita, di radio, di mana-mana udah dikasih tahu. Tapi tetap aja ada yang sembunyi sendiri atau tidak peduli atau tidak nanya. Seperti itu. Udah diberitahu dalam Al-Quran. Bahwa ada berapa kali. Kenapa? Kalau masih ingat kemarin dalam surat-surat Juz 30. Selalu kita bahas apa? Hampir tidak ada satu surat yang tidak memberi peringatan tentang Kiamat. hari kiamat.
Bahkan ada surat seperti surat At-Takwir setengahnya tentang kejadian hari Kiamat. Kiamat. pasti ada hikmahnya kan? Iya. Kenapa judul ini sangat penting dan besar dalam Al-Quran? Saking banyak orang yang melawannya. Melawan. Saking banyak orang yang menantang. Saking banyak orang yang tidak mau Tidak percaya. Saking percaya. banyak orang yang lalai. Orang pun di antara umat kita. Banyak orang bilang, saya percaya bahwa ada hari kiamat. Betul? Iya. Tetapi amalan sehari-harinya tidak sesuai apa omongannya. Boleh. Anda percaya bahwa ada hari kiamat, tapi amalan Anda tidak mendukung perkataan ini. Makanya ada dua bagian untuk mendustakan hari kiamat. Apakah secara mutlak sama sekali tidak ada? Apakah oke, siap ada hari kiamat, tapi saya tetap aja sibuk dulu di dunia gitu ya. Benar ya? Iya. Menurut saya orang yang tidak mengaku itu lebih betah, dia lebih bahagia, lebih sesuai daripada orang yang tahu tapi dia apa? Tidak begitu menghargai. Nah, itu masalahnya. Kembali lagi ke surat Al-Asr yang sangat dahsyat. Allah berkata wal 'asr, innal insana lafi khusr. Nah, ini yang kita jelaskan dari tadi. Innal insana lafi khusr. Lagi sibuk apa? Apakah menurut, makanya surat Al-Asr itu jadi timbangan yang sangat dahsyat. Yang dua baris ini untuk kehidupan kita jadi apa? Timbangan. Apakah saya turun di ayat kedua atau yang ketiga? Kira-kira gimana? Apakah termasuk lafi khusr? Apakah masuk dalam ayat yang ketiga? Allah berkata illa, kecuali. Alladzina, nah di sini kita harus apa? Hitung dan ambil ayat ini yang kelihatannya kecil dan singkat tapi dalamnya sangat besar. Illa artinya apa? Kecuali. Kecuali siapa ya Allah? Alladzina amanu. Orang-orang. Ini yang pertama. Sekarang hitung ya. Kasih tertib. Nomor satu apa? Amanu. Orang Gimana? beriman. Cukup dulu iman? Menang? Belum. Ayatnya belum selesai. Lanjut dulu. Wa amilus solihat. Amilus solihat dua kata. Berarti harus beramal. Kemudian amalnya harus apa? Salih. Kalau beramal tapi tidak salih, nggak masuk. Betul? Baik, berarti ini nomor dua. Amanu nomor satu, amilu as-salihat. Bukan hanya amilu saja, amilu as-salihat nomor dua. Ketiga, tawasau bil haqq. Berarti belum cukup amanu. Dan belum cukup amanu wa amilu as-salihat. Belum. Masih kurang. Menurut surat Al-Asr. Yang ketiga apa? Tawasau bil haqq. Apa artinya tawasau? Kalau bahasa Indonesia, saling dan selalu memberi apa? Nasihatkan. Dengan yang benar. Wahai saudaraku, inilah yang benar. Amalkan ini. Jangan ini tidak baik, jangan diamalkan. Atau yang disingkatkan apa? Amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Tawasau bil haq. Selalu memberi peringatan, selalu. Kemudian apa? Saya dapat kata selalu dari mana? Ada yang mau nanya? Dari kalau bahasa Arab harfu tawasau. Terus aja, ya. Bukan sudah, ya. Selalu. Itu nama fi'ilnya, kata kerja seperti itu. Wa tawasau bis sabr. Berarti ada 4 tingkat. Ya, amanu dulu, amilus salihat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Baik, tawasau bil haq kita paham. Amilus salihat, kemudian tawasau bil haq, memberi nasihat dengan kebenaran, ini paham. Tapi tawasau bis sabr gimana? Nah, ini banyak orang kalah di tingkat 4 ini. Dan ada satu hal yang dalam ayat ini yang tidak disadari. Apakah ayat ini memberi petunjuk bahwa kita masing-masing atau bareng? Bareng ya. Gimana? Kita diskusi ya. Ya masing-masing iya, bareng juga iya. Dalam ayatnya, saya bahas dalam ayat, Bu. Oh, kalau Saya dalam bahas ayatnya, arti kata ayat. Jadi kalau ibu bilang masing-masing, ayatnya akan jadi bentuknya begini, Bu.
Illalladzi amana wa amilas shalihat wa tawasa bil haqqi wa tawasa bis sabr. Satu. Betul? Ya, ya. Tapi Ini ayatnya jamak. datang dengan jama'. Illalladzina, bukan alladzi. Betul? Ya. Amanu, bukan amana. Jama' kan? Ya. Nah, itu maksud saya. Arti ayatnya jemaah atau masing-masing? Jamaah. Jemaah, betul? Berarti Ya. nomor satu harus kita nomor satu harus bareng. Kemudian harus apa? Beriman nomor satu. Sesudah bareng kita beriman bareng. Jadi semuanya itu bareng bukan masing-masing. Ini kalau dalam fakta bagian tawasau bil haq wa tawasau bis sabri itu kalau dengan percobaan, kalau dengan pengalaman itu sangat susah kalau apa? Coba ada yang hadir sama saya enggak? Maksudnya gimana? Dalam tawasau berhak, Coba. mungkin amanu Oh, wa amilus salihat menurut ibu masing-masing bisa, oke saya setuju. Hmm. Tapi kalau bagian tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saya bahas dari pengalaman kita masing-masing, Bu. Itu sangat sulit kalau apa? Kalau masing-masing. Iya. Sulit, ya. Kalau misalnya contoh untuk laki-laki menjaga sholat 5 waktu, kalau sendiri di rumah bisa nggak? Tidak. Hah? Nggak bisa. Harus bareng di masjid. Biar apa? Biar ada semangatnya, biar dia ada kekhawatiran, atau saya takut telat sholat. Nah itu jemaah di sini. Apalagi sabar, nah itu lebih lagi. Jika kita kena kendala apa, makanya ini dalam ayat ini banyak nasihat untuk berarti kalau antara kita ada orang yang kena musibah, apa kewajiban kita? Sabar. Memberi apa? Tawasau Nasihat. bis sabr. Sabar. Ingatlah akhirat, ingatlah surga, ingatlah pahala yang sangat banyak yang diberi. Ini ada cerita yang asik sekali ya. Ada seorang ulama besar, dia kena musibah sakit sampai kakinya dipotong. Kemudian datang seorang apa istilahnya ya, orang mukmin tapi jahil lah gitu kan, omongannya tidak rapih lah, tidak sesuai ilmu. Kemudian dia bilang, dia nanya ke ulama, sakit ya? Dia bilang iya sakit. Dia bilang, satu kaki hilang ya? Iya katanya. Dia bilang, kalau tahu kamu pahalanya sebesar apa, akan kamu meminta kepada Allah untuk mengambil kaki yang lain juga katanya. Ini syarat yang sangat apa, kurang adab, kurang sesuai ya. Bukannya karena, makanya Rasulullah selalu berkata, Is'alullah al-afiyah, minta kepada Allah sehat, afiat ya, sehat wal afiyah. Ya, kembali lagi, tawasau bis sabr. Karena kalau masing-masing menjaga as-siratal mustaqim, menjaga jalan yang benar gimana? Mudah atau susah? Susah. Susah. Tapi kalau barang gimana? Lebih mudah. ringan. Pasti lebih ringan, benar nggak? Ya. Sama juga dengan tawasau, makanya datang dengan jamaah. Kalau sendiri, kadang bisa galau nggak? Kadang bisa lemah nggak? Kadang bisa malas nggak? Sering bukan kadang. Betul? Ya, betul. Tapi ini udah mulai masuk kelemahan ke hati, udah mulai masuk kekurangan, lagi tidak mood, lagi apa? Lihat saudara saya dia berdiri sholat, lihat musibahnya lebih. Hah? Ini salah satu ilmu yang sangat dahsyat ya. Jika kena musibah gimana solusinya? Cari orang yang musibahnya lebih besar. Iya. Hah? Nanti pulang ke rumah, alhamdulillah ya Allah. Padahal waktu berangkat, ya Allah. Nangis kan? Tapi lihat orang musibahnya lebih besar lagi ya. Kita misalnya hilang 1 juta, ada yang hilang 10 juta. Kita hilang 100 juta, ada yang hilang 5M. Hah? Jadi kita merasa malu gitu. Malu kita marah, malu kita sedih. Sedangkan ada orang yang musibahnya lebih jauh dahsyat dari kita. Makanya salah satu belajar sejarah itu, belajar sejarah para nabi dan rasul, dalamnya ada apa? Penyembuhan ya dari seluruh penyakit. Lihat bagaimana perintahnya Allah
ke Nabi Ibrahim sembeli anaknya sendiri dengan tangannya sendiri. Ini musibah yang dahsyat ini. Hah? Tapi Nabi Ibrahim nurut. Makanya ini tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Jadi dalam ayat yang ketiga sudah ada dalil, sudah ada perjalanannya, sudah ada pengkoreksinya, sudah ada perintah yang sangat jelas. Kecuali orang. Jadi gimana supaya kita tidak masuk ayat yang kedua? Innal insana lafi khusr. Amalkan ayat yang Ketiga. ketiga. Dan subhanallah, salah satu dahsyat surat Al-Asr, ya. Jadi kayak saringan. Tahu saringan? Mhm. Saringan tugasnya apa? Nyari. Menyaring, Memisahkan. Memisahkan. Surat Al-Asr saringan. Masukin manusia ke surat Al-Asr, tersaring otomatis. Ya. Semuanya rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Itu menang. Selain itu, habis. Tidak menang. Diberi obatnya, diberi petunjuknya, diberi ilmunya di sini. Makanya surat ini dalam bentuknya betul, cuma 2 baris, tapi artinya sangat dalam, apalagi perintah. 4 yang kita bahas ini, nomor 1, sempurnakan imanmu, kemudian sempurnakan amalanmu, jadikan amalmu adalah amal yang soleh, dan jangan masing-masing dan selalu jaga barang kita, berwasiat atau kita nasihat dengan kebenaran, dan yang terakhir kita saling menasihat dengan apa? Kesabaran. Menurut Allah inilah akan menang. Coba kalau kita hapuskan satu aja, Bu. Kita hapuskan watawasaw bis-sabr. Sudah beriman, amal soleh, dan apa? Mengamalkan yang benar. Tawasaw bil haq. Tapi jika ada musibah, tidak ada apa? Dukungan. Bisa apa? Apa yang bisa terjadi di sini? Mhm. Hah? Aja tidak. Ya, marah. Hah? Itu contohnya begini. Kalau kita ada satu, ini contohnya ya. Ada satu kayu misalnya tebalannya 5 kali 5. Panjangnya 3 meter. Kalau kita tekan di tengah, mungkin bebannya maksimal 5 kilo, patah dia. Baik? Mhm. Tapi kalau kita kasih dukungan yang kedua, yang ketiga, yang semakin banyak. Semakin apa? Tebal semakin kuat. Itu dia. Watawasaw. Jika orang di antara kita dibebani, diuji, tugas kita apa? Mendukung. Tawasaw besar. Dukung, ya. Kalau enggak, dia akan apa? Patah. Terus kalau dia patah, apa hubungan kita? Kenapa saya harus mendukung yang lain? Apa keuntungan saya? Karena kalau bebannya jadi ke kita, harus juga apa? Orang lain. Akan mendukung. Nah, jadi saya mendukung orang lain karena emang sesungguhnya saya mendukung diri saya. Betul nggak? Betul. Nah, supaya kita selalu apa seperti ayat ini, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Baik, silakan kasih waktu untuk pertanyaan sebelum masuk. Saya izin bertanya. Silakan. Yang menasehati dalam kesabaran itu makna kesabaran. Maksudnya gini, sabarnya sendiri dan menasehati. Maksudnya apa? Kayak ada 2 gitu. Tentang bagaimana kita bersabar dan bagaimana mengajak orang lain dengan sabar. Benar nggak? Ya, makanya itu kalau mau praktiknya itu dalam sejarah Rasulullah. Bagaimana saya jawab dengan pertanyaan, bagaimana para sahabat mengamalkan ayat tersebut. Nomor 1, sabar masing-masing dan sabar bareng dan selalu memberi peringatan. Seperti tadi, dalam satu keluarga, dalam satu umat, kapan ada orang yang dapat beban, dapat ujian, harus kita dengan kewajiban bersaudaraan, harus kita mendukung. Jadi yang pertama harus belajar sabar sendiri dan harus sabar sendiri. Bagaimana kita memberi kekuatan dan dukungan untuk saudara dengan kesabaran kalau kita sendiri tidak percaya tentang kesabaran. Ya. Tapi tidak cukup kalau kita sabar masing-masing dan kita juga punya kewajiban untuk apa?
mengkuatkan saudara. Hadis Rasulullah menjelaskan seorang beriman dengan saudaranya seperti apa? Seperti tembok ya, seperti bata-bata yang di tembok, Disusun. saling menguatkan. Itu maksudnya. Jadi di sini ada berapa perintah? Nomor 1 harus kita sabar sendiri. Nomor 2 harus kita bareng sabar. Dan jika ada yang kurang sabar, istilahnya recharge ya. Sekarang Bu ada sambungan kabel khusus, itu bisa charge dari HP ke HP. Jadi saudara kita lopat kalau istilahnya ya, baterainya kurang. Iya. Nah kita yang nambahin. Besok kita yang kurang, dia yang nambahin. Makanya perintahnya seperti itu. Tawasau bisabr. Bukan satu. Seperti tadi, supaya hasilnya jadi banyak. Supaya semuanya jadi lebih kuat lagi. Syukran. Afwan, silakan. Selalu saya kasih ilmu ini kalau di rumah tahfiz, apalagi datang angkatan baru, selalu saya nanya ke santri, ngapain datang ke rumah tahfiz? Kenapa kalian tidak hafal Al-Quran dan tidak belajar di rumah masing-masing? Semuanya mereka mengakui, nggak bisa, Ustadz, nggak bisa. Nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan, gangguan banyak. Itu dia. Tapi di satu lingkungan, di satu tempat, semuanya barang, ada sistem, ada penjagaan, lebih jauh apa? Efektif, lebih jauh mudah. Itu dia. Makanya gabung sama ibu-ibu pengajian, gabung dengan tim yang sama, gabung lebih jauh apa? Mudah daripada ini subhanallah aturan masalah jamaah ya, pakai istilah bahasa Arab namanya al-jamaah ya. Istilah jamaah itu dalam bahasa Arab dalam agama Islam hal yang sangat indah, bahkan tidak ada percontohannya di agama yang lain atau di umat yang lain. Tapi musibah besar kita umat kita sekarang dengan hal tersebut. Kita sama sekali tidak ada istilah jamaah. Bahkan ada satu cerita yang dahsyat di masa sebelum turun wahyu. Di masa sebelum apa? Turun wahyu dalam sejarah ya. Orang Makkah bikin kumpulan namanya Hizbul Fudul. Baik. Atau lembaga Fudul. Boleh dikatakan. Kali aja ada yang mau manfaatkan cerita ini. Kemudian dia apa? Dapat jalur ke surga yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau saya sudah siap ya. Kalau ada yang mau ajak bikin lembaga ini, saya siap. Tapi emang tidak mudah. Maksudnya apa? Lembaga ini hanya punya satu target saja. Tahu targetnya apa? Mendukung orang yang dizalimi saja. Udah selesai. Orang dizalimi, kita yang menjaganya. Selesai. Mau dia beragama apa, mau usianya apa, enggak peduli. Tapi yang penting orang yang dizalimi. Dan itu ada sejarahnya. Sebelum itu Rasulullah sudah ada. Karena awalnya ada orang pendatang dari luar Makkah dizalimi. Dalam perdagangan tidak mau bayar sisa uangnya. Karena orangnya orang kaya dan terkenal. Jadi dia pasrah. Gimana mau apa sih? Hancur. Harta saya hilang. Dia keliling ke beberapa orang. Tolong bantu saya. Saya bukan orang sini. Fulan menzalimi saya. Ada perdagangan dia nggak mau bayar. Dia keliling. Mencari orang yang bisa menolong dia. Waktu itu kan belum ada polisi kan? Nah. Ada berapa orang gabung. Tahu nggak cerita orang ini? Dia dizalimi. Mereka ya agak semangat lah ya. Mereka mendukung. Mereka bilang ya udahlah. Jangan masing-masing, kita bareng dan kita bikin kumpulan baru. Dan bikin tempat baru. Seperti yayasan gitu. Siapapun, kita janji siapapun yang akan dizalimi, kita akan mendukungnya. Dengan harta, dengan segala-galanya. Nah itu namanya Hizbul Fudul. Nah, Rasulullah SAW, walaupun ini disebutkan amal jahiliyah, maksudnya apa? Sebelum turun wahyu. Tetapi amalannya sangat dipuji. Bayangkan, saya mau bertanya, kalau ada kumpulan seperti itu, di satu kampung, di satu desa, apalagi orang yang paling kuat, orang yang paling kaya, orang yang paling berkuasa, mereka kumpul bareng dan mendukung orang yang dizalimi. Kira-kira masih ada sisa orang yang dizalimi nggak? Ada. Ya.
Itu kelebihan berjemaah. Gitu. Bareng, bukan masing-masing. Silakan. Syekh tanya lagi. Ini kan perintahnya mengerjakan amal soleh. Bagaimana kita memastikan bahwa amalan kita ini amalan soleh? Gitu. Jawabannya sangat singkat, Bu. Al-Quran dan Sunnah. Seandainya kita tidak menemukan hadisnya, menemukan sunnahnya, itu apakah kita nggak wajib melakukan? Ya kan tergantung, ya saya di sini harus bertanya emang yang diamalkan seperti apa. Kalau bahas tentang masalah fikih, masalah agama, masalah ibadah, ya ini harus sesuai. Tapi kalau hal-hal yang kecil, nah itu bisa kita ikut hati kalau emang tidak ada percontohan. Jadi ada tertib dalam agama. Nomor satu Al-Quran, nomor dua hadis atau disebutkan sunnah Rasulullah, karena sunnah Rasulullah bukan hanya hadis, tapi ada kehidupan, percontohan. Ada perintah dan yang dilarang. Perintah yang dilarang tidak tentu dalam hadis. Ya, jadi istilahnya sunnah Rasulullah. Kemudian ada ijma' as-sahabah, para sahabat. Kemudian baru kita turun ke tingkat mazhab. Jadi mazhab itu nomor 4. Nah, menurut saya di mazhab itu detailnya luar biasa. Setahu saya tidak ada sesuatu hal yang tidak bahas di situ. Semua yang tidak bahas dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para sahabat di masa khilafah itu sudah diputuskan di bagian mazhab. Makanya kenapa ada ikhtilaf di antara mazhab? Karena hal-hal yang dibahas dalam mazhab itu tidak ada kesepakatannya di tingkat atasnya, tertib 1, 2, 3, 4. Makanya ikhtilaf di situ banyak orang merasa, wah kalau beda mazhab itu parah ya. Sama sekali tidak. Karena yang dilakukan itu dalam 4 mazhab, kalau ada perbedaannya, itu tidak ada keputusannya dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dalam kehidupan Rasulullah, dan dalam ijma' para sahabat. Berarti aman, tidak ada masalah. Kalau setahu saya, cari di mazhab tidak dapat, sepertinya saya kurang mendukung. Tapi kalaupun anggap ada, pasti ada dari ulama masa kita, ulama abad ini tentang hal-hal yang baru sudah segala diputuskan. Itu bagian, itu kelebihan fikih. Jadi Bu, ilmu fikih itu salah satu ilmu yang sangat dizalimi di umat Islam karena jarang sekarang ada yang mau belajar fikih. Padahal ilmu fikih itu salah satu ilmu yang tidak ada sepertinya di dunia kita. Kenapa? Karena ilmu fikih bisa melawan segala kejadian baru. Sedangkan di agama yang lain tidak bisa. Jadi ilmu fikih dia atau ilmu tasyri', ilmu hukum ya, ilmu hukum di agama selain agama Islam mentok istilahnya. Jika ada kejadian baru dia tidak bisa menghadapinya. Tapi di agama Islam sama sekali tidak, karena kita punya usul, punya alatnya, punya toolsnya. Jika datang hal yang baru, ada berapa hal yang menentukan. Contoh misalnya, jika baru keluar internet, banyak orang muslim nanya ke para ulama, internet itu gimana? Contoh satu lagi, hukum rokok ya, walaupun ada yang mendukung rokok. Tapi itu ada cara kita tahu ini benar atau salah gitu. Dendanya apa, kerugiannya apa. Nah itu semuanya dalam ilmu fikih. Semoga pertanyaan Ibu jadi bikin kita semangat belajar fikih ya. Karena mungkin ada orang tidak paham maksudnya apa artinya fikih itu. Yang dimaksudkan dengan ilmu fikih itu sangat singkat dan mudah. Halal atau haram itu. Dengan tingkatnya, ada tingkat di antaranya. Itu saja. Saya mau melakukan ini, baik tidak baik, halal atau haram. Nah itu fikih. Tapi dengan detail yang di luar otak malah. Iya. Kalau Ibu mungkin punya sesuatu masalah bisa disampaikan sekarang atau nanti, silakan. Kalau ada siapapun juga, bukan hanya Ibu saja, alhamdulillah saya punya banyak kenalan orang yang takhasus ya istilahnya jurusan fikih Syafi'i, dan mereka punya ilmu yang sangat besar dan sangat dahsyat. Insya Allah kita bisa ada channelnya. Silakan siapa aja mau nanya tentang hal yang bikin bingung, kira-kira ini benar salah gimana. Nah silakan, nanti kita akan dijawab. Mau di grup umum nanya boleh, mau di grup khusus boleh, mau langsung juga boleh, silakan. Syukron. Afwan. Kan kadang kita
mengamalkan sesuatu terus kemudian ada yang komentar itu bukannya Syafi'i, Indonesia kan mazhabnya Syafi'i gitu. Kenapa kamu melakukan mazhab yang lain gitu? Jadi kan untuk orang awam tuh jadi takut, Syekh. Jadi ini kenapa kok ini bukan mazhabnya Syafi'i gitu. Ini harusnya Indonesia tuh ikut ini. Nah, itu yang membuat kita tuh jadi takut. Boleh saya jawab dalam mazhab Syafi'i. Jadi gini, Bu. Menurut Imam Syafi'i, kita mazhab Syafi'i kan? Ya. Menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, apa hukumnya orang yang tidak menggunakan mazhab Syafi'i dan dia menggunakan mazhab yang Lain. Menurut Imam Syafi'i. Jadi kita ambil hukum menurut Imam Syafi'i atau menurut orang lain, sedangkan yang digunakan kan mazhab Syafi'inya. Kita ikut yang mana di sini? Ikut Imam Syafi'i, betul? Iya. Atau kita ikut orang lain sekarang? Padahal kita bilang kita ikut Imam Syafi'i. Ya udah, menurut Imam Syafi'i apa hukumnya? Orang tidak menggunakan mazhab Syafi'i, gitu. Nah, hukumnya apa? Nggak tahu. Saya yang nanya ke Ibu. Nggak tahu, Syekh. Ya, mungkin nanti sama admin harus kita kasih satu pelajaran, kita jelaskan nomor satu yang harus kita belajar ya. Kalau Ibu mau ambil ilmu yang berkualitas, kita harus belajar dulu sejarah para imam, 4 imam. Imam Malik, Imam Abu Hanifah Nu'man, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Muhammad. Dan biar tahu, hati-hati, sama sekali tidak boleh kita ngomong dengan cara yang tidak baik untuk salah satunya, karena 4-nya adalah satu paket. Karena hubungan antara mereka adalah murid dan guru. Gitu. Jadi kalau mencelakai murid, otomatis yang dicelakai gurunya. Betul nggak? Dan kita mencelakai guru, otomatis muridnya ikut celaka. Gitu. Dan itu kan kita belajar dalam bagian usul fikih ya. Bahwa ada hal yang tidak ditentuin. Bahkan itu dibiarkan, dibolehkan, diarahkan ke manusia. Contoh, menurut ilmu fikih, apakah lebih afdal saya pakai mobil Avanza atau Innova, Bu? Nggak ada. Nah, malah Ibu ketawa. Hah? Itu terserah sendiri. Masa pengennya kayak gini, agama itu tidak menjadikan manusia sebagai robot. Ada hal yang Allah sudah menentuin dalam Al-Quran. Ada hal yang sudah ditentuin dalam sunnah Rasulullah. Ada hal yang sudah ditentuin dari para sahabat seperti salat tarawih. Ada hal yang sudah diberi penjelasannya dalam bagian mazhab. Ada hal yang butuh ulama dan ada bagian juga yang terserah masing-masing. Itu maksud saya. Jadi bagian fikih itu bagian ijtihad, sama sekali tidak ada masalah. Tetapi yang penting untuk kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita tidak keluar jadi dari Al-Azhar. Al-Azhar mengakui ini sebagai mazhab. Nah, tidak boleh yang lain. Tidak boleh juga membawa mazhab sendiri atau pilih sendiri tentang sesuatu hal. Harus kita tetap nanya ke guru jika kita tidak punya ilmunya. Tapi sama sekali tidak ada masalah kalau menggunakan yang lain. Cuman hati-hati dengan kultur. Ini yang harus diberi perhatian. Kita ada istilah kultur kan? Kita tidak boleh menantang lingkungan. Itu yang harus dihormati. Jadi jangan lawan arus istilahnya. Ngerti maksud saya? Ya. Bukan karena saya melakukan yang salah, tapi yang saya melakukan itu walaupun benar, tapi di lingkungan ini aneh gitu. Contoh misalnya, dalam Al-Quran ada istilah qiraat. Baik, saya mau nanya ke Ibu, bagaimana saya punya ilmu qiraat, salat imam di kampung, jadi imam, kemudian saya baca dengan qiraat. Dengan cara baca yang mereka sama sekali belum pernah dengar seumur hidup. Yang salah yang mana? Saya benar. Ini qiraat, bahkan saya bersanad pun. Tapi ini harus saya memberi perhatian bahwa orang ini seumur hidup dia dengar Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Seumur hidupnya dengarnya apa? Maliki Yaumiddin. Dan dia orang awam, tidak punya ilmu. Kita sombong-sombong, kita baca Maliki Yaumiddin, langsung dia getar hatinya. Ini Quran baru atau gimana ini? Kalau dia lempar batu, nanti yang salah siapa? Imamnya.
Nah, padahal dia tidak melakukan hal yang salah, tapi harus kita apa? Jadi kalau kita belajar, insya Allah mungkin kita nanti sediakan satu pertemuan untuk masalah ini. Imam Syafi'i, semua para a'imah, kalau dia di tempat imam yang lain, dia menggunakan mazhab dia karena menghormati lingkungannya. Lingkungan. Saking mereka apa? Saling paham dan saling menghormati. Gitu. Ini yang harus diberi perhatian. Bukan karena saya merasa benar, tapi saya bukan. Tapi kalau di rumah masing-masing tidak menggoda, tidak mengganggu yang lain, silakan, tidak ada masalah. Ya, ya. Syukron, Syekh. Afwan, barakallahu fiik. Assalamualaikum Syekh. Jadi Waalaikumsalam. kita kan di Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Dan katanya kalau kita mengambil mazhab Syafi'i nggak boleh ngambil mazhab yang selain Syafi'i gitu. Begitu yang saya dengar, katanya nggak boleh. Jadi harus kita fokus, harus yang ngambil hukumnya satu ya satu gitu. Nggak boleh kita ngambil hukum yang lain gitu. Itu bagaimana Syekh? Ya, makanya tadi Bu saya jelaskan. Kalau saya orang Mesir, di Mesir karena di sana ada Al-Azhar, ada tempat pendidikan yang mengenalkan dan mengajar 4 mazhab. Jadi terkenal di sana semua mazhab dalam lingkungan. Dan itu pun sering jadi masalah juga, tapi tidak seperti di Indonesia. Istilahnya kita lagi di lingkungan mazhab Hanafi, kita kalau melakukan hal yang aneh seperti tadi, orang sekitaran akan merasa apa? Kenapa cuma kamu yang berbeda? Gitu. Ngerti maksud saya? Ya. Waktu saya datang ke Indonesia, saya tahu bahwa di sini semuanya Indonesia menggunakan mazhab apa? Syafi'i. Syafi'i. Ya udah, saya sebagai pendatang ikut mazhab Syafi'i. Karena emang semuanya benar. Kenapa harus lawan arus seperti tadi? Walaupun saya melawan arus itu, saya juga melakukan yang benar. Tapi yang saya tadi sampaikan, nanti tidak bisa diterima dari lingkungan dan jadi persoalan gitu. Jadi gangguan. Bukan karena salah, bukan. Tapi karena mereka tidak kenal dengan hal tersebut. Gini Syekh, gini. Kan ceritanya gini. Kalau di Arab Saudi kan tidak ada tahlilannya Syekh ya. Kalau di Indonesia kan ada tahlilan, tapi ini ada cerita kejadian nih, ada yang meninggal. Nah, lingkungan desa itu, lingkungan kampung itu selalu melakukan tahlilan. Nah, ini keluarga ini tuh tidak melakukan tahlilan, itu jadi masalah, jadi pada jadi gimana, jadi menurut anggapan keluarga ini tidak melakukan tahlilan itu bid'ah gitu. Tapi orang lingkungan situ menganggap tahlilan itu emang sudah ritual, maksudnya setiap ada yang meninggal pasti tahlilan gitu saya. Itu bagaimana saya? Karena penganggap keluarganya itu bid'ah gitu saya. Bagaimana tuh saya menurut saya? Ya makanya saya kembali lagi. Yang diperhatikan itu, yang nomor satu kita memastikan bahwa kita melakukan hal yang benar. Makanya timbangannya bukan hanya seperti tadi timbangan lingkungan saja, tapi ada tingkat yang lebih tinggi lagi. Yang nomor satu kita ada Al-Quran, nomor dua ada Sunnah, ada Ijma'us Sahabah, sampai baru kita turun ke masalah fikih atau mazhab masing-masing. Nah itu timbangan kita seperti itu. Harus kita melihatkan hal ini. Jadi yang salah kita jauhkan, yang benar asal kita ikut lingkungan, tetapi masih apa? Benar. Boleh enggak? Sangat boleh. Malah lebih afdal kita ikut lingkungan selama kita tidak melakukan yang apa? Yang salah. Nah, jadi ada timbangannya di sini, ada batasannya di sini. Enggak selalu kita ikut-ikutan. Dan dalam satu waktu, kadang kita melakukan hal yang benar, tapi ada juga hal yang benar, tapi sesuai lingkungan. Supaya tidak jadi masalah, gitu. Dan tetap aja selalu ada istilah masalah khilafiyah. Kalau dalam masalah khilafiyah, tidak usah jadi apa? Fanatik, tidak usah jadi keras kepala. Sesama muslim, sesama menghormati, sesama mendukung, sesama menolong. Sesama juga benar walaupun punya pendapat berbeda, tidak jadi masalah. Lagi Syekh, Boleh silakan.
ini katanya kalau mengucapkan nggak kerasa ya, udah siang, nggak kerasa udah usia udah menjelang 60 itu nggak boleh sih. Betul nggak sih? Ulang lagi, maaf, mengucapkan apa? Misalkan gini, aduh nggak kerasa ya, udah tahu-tahu udah jam 10 aja. Atau aduh nggak kerasa ya, tahu-tahu usia saya udah 50 tahun. Itu katanya menurut syar'inya, menurut hukum Islamnya nggak boleh. Betul Tasya? Betul atau enggak? Saya belum paham pertanyaannya, biar bisa aja. Maksudnya kita bilang tidak terasa usia gitu. Ya, nggak terasa, terus nggak kerasa waktu itu tahu-tahu udah sore aja, tahu-tahu udah asar aja. Itu nggak boleh mengucapkan begitu. Saya berarti artinya tidak mensyukuri gitu. Betul nggak sih seperti itu? Betul atau tidak? Kalau kita, aduh, Nah, sebentar Bu. Jadi di sini harus kita kembali lagi, tidak bisa saya bilang boleh atau saya bilang tidak boleh, kecuali ada apa? Ada nas. Kenapa tidak boleh? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Tidak sembarangan kita bilang halal dan tidak sembarangan kita bilang haram. Tidak sembarangan kita bilang boleh, tidak sembarangan kita bilang tidak boleh. Dan ada tugas, ada petugas. Jadi gini, saya kasih contoh. Kalau saya sakit gigi, saya main ke siapa? Dokter gigi. gigi. Kalau saya ke bengkel mobil, boleh nggak? Tidak. Kenapa Ya tidak? boleh, boleh. Hah? Boleh kan nggak cari Salah. sembuh. Jadi Bukan. maksud saya, ada ahli hukum agama Islam atau tidak ada? Ada. Nah, saya mau bertanya, kenapa kita ambil bagian ini dari orang siapapun gitu? Makanya yang harus bilang boleh dan tidak boleh sembarangan orang, bukan. Tapi ada keahlian. Dan keahlian itu Bu artinya tidak cukup kita bilang Pak Kiai atau Pak Ustadz. Tidak ada Ustadz atau Kiai atau ulama yang dia menguasai seluruh ilmu. Itu jarang ada. Tapi ada jurusan. Ada jurusan hadis, ada jurusan sirah, ada fikih, ada tafsir, ada bahasa. Kita nanya ke orang itu sesuai apa? Sesuai bidangnya, keahliannya. Jurusannya gitu maksud saya. Apalagi kita ambil omongan dari orang yang tidak punya keahlian. Nah, itu jadi musibah. Tidak boleh sembarangan kita ngomong sesuatu, tapi ada timbangan, ada keahlian, itu maksud saya. Kenapa tidak boleh? Mana buktinya? Itu secara umum. Tapi sebetulnya berarti boleh ya Syekh kalau gitu. Kan saya Kita bilang kenapa tidak boleh? Kalau dalam ilmu fikih al-asli fil umur, al-asli fil asya'il halal. Jadi halal itu yang paling banyak. Enggak boleh saya bilang haram kecuali ada bukti. Bahkan itu beberapa ayat dalam Al-Quran membahas bahwa dunia itu perasaan orang, perasaan manusia tentang dunia di akhirat hanya sebagian dari hari atau satu harian gitu. Dan kalau nanya ke siapapun di sini, usianya berapa? 30, 50, berapapun usianya. Apakah merasakan bahwa usiamu sesuai angka yang disebutkan? Saya sekarang usia 39 tahun. Apakah saya merasa bahwa saya sudah tinggal di dunia selama 39 tahun? Mustahil. Mustahil. Hah? Tidak dapat 1 tahun Bu juga. Perasaan saya nggak seperti itu. Perasaan saya hanya sebentar aja. 10 tahun lalu itu diingat sebentar aja. Benar nggak? Iya. Jadi mana yang salah? Saya nggak melihat salah di sini. Karena perasaan waktu itu terikat dengan apa? Apa yang terjadi di waktu tersebut. Kalau kita lagi manis banget, lagi menikmati ya, terasa waktu cepat lari kan? Hah? Iya. Kalau kita sekarang ambil satu orang apa namanya jarinya kejepit di pintu, walaupun cuma berapa detik dia rasanya bertahun-tahun, benar nggak? Hah? Karena ada perasaan kesakitan yang sangat besar. Jadi masalah masa itu tergantung kita mengalaminya bagaimana, dengan bahagia, dengan biasa. Kalau orang tidak punya kesibukan, lagi bosan, lagi jenuh, nah itu 1 detik seperti 1 hari, benar? Jadi tidak ada masalah kita ucapkan sesuatu seperti ini. Kalau mau bilang salah, ya kenapa salah? Mungkin ada hal yang saya tidak sadar di sini. Silakan. kasih.
Sampai jam berapa ini, Syekh? Atau boleh satu pertanyaan? Boleh, boleh silakan. Ini yang tentang kerugian. Kerugian dalam ayat 2, itu yang dimaksud kerugian apa aja? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting dan agung, Bu. Karena saya pernah bahas juga dan diskusi dan belajar kata ini. Saya mau bertanya. Yang nomor satu harus kita tahu arti rugi, sebaliknya menang. Bahasa Arab, khusran atau khasara, yakhsaru khusranan, dan fauz. Baik, kalau kita cari dalam Al-Quran, kalau di dunia tidak dianggap ada kerugian atau jadi dunia itu tidak tentu bilang menang berarti menang. Selama di mana? Di dunia. Selama di dunia. Baik. Contoh nih, kalau coba waktunya singkat ya. Nanti kalau ada yang mau silakan tulis kata fauz dan khasar atau khusran atau sepertinya dalam Al-Quran dan ambil ayatnya dan lihat apa maksudnya menang dan rugi atau kalah dari apa? Dari arti Al-Quran. Ini contoh, saya kasih contoh saja dulu. Di sini dalam ayat tersebut Allah Azza wa Jalla berkata apa? Tilka hadullah wa Allah wa Rasulullah yadkhulul jannata tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika al-fawzu al-azim. Jadi di sini ada istilah apa? Fauz dan apa? Bukan fauz biasa ya, tapi azim. Baik. Makanya hati-hati karena kata menang atau untung dan rugi atau kalah itu selalu apa? Selalu disalah paham atau diikat dengan sesuatu. Contoh misalnya, orang pikir kalau saya dapat banyak duit, berarti saya untung atau menang. Betul nggak? Iya. Tapi tentu nggak. Oh, enggak, belum tentu. Nah, sama dengan istilah kebahagiaan. Kadang diikat kebahagiaan dengan harta. Betul? Iya, Tentu dapat harta bahagia, belum tentu. berarti yang salah di sini definisinya. Betul? Hmm. Sama juga dengan kata ini. Dalam ayat yang kita sedang share sekarang, lihat ya ayatnya. Allah berkata, dan itulah kemenangan, kalau di sini bukan besar ya, tapi agung. Azim, agung terjemahnya. Tapi agung sama besar tidak begitu jauh. Baik. Allah sebutkan kata ini untuk apa dalam ayat ini? Apa yang tak tahu? Gimana? Ketemu? Kemenangan itu masuk surga berarti. Berarti di sini arti fauz itu untuk siapa? Untuk apa? Untuk Surga. betul kan? Makanya saya kasih satu ayat lagi nih. Makanya harus sebelum kita nanya, harus kita tahu definisi ini. Ini ayat ini atau kata ini di sisi Allah, menurut Allah artinya apa? Betul kan? Iya. Saya kasih satu ayat lagi. Dan ini malah di sini jadi masdar ya. Ayat ini tolong dikasih haknya ya, dikasih perhatian. Ayat ini sangat besar. Dan kalau ada waktu saya tadi jelaskan dan kasih secukupnya. Tapi tolong masing-masing baca ayat ini dan kasih waktu dan perhatian yang sangat besar karena ayat ini tidak mudah ya. Apalagi dari konteksnya ayat sebelumnya. Di sini Allah berkata, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah." Tolong kasih perhatian ke kata ini. Faqad faz. Maka sungguh dia itu apa? Beruntung. Coba keluarkan apa menang dari ayat tersebut. Atau beruntung. Dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Apalagi kalau kita menambah di sini arti apa?
dunia ya. Wah, jadi lebih terang. Benar kan? Apakah dalam ayat tersebut dunia masuk ke istilah menang atau kalah atau rugi atau untung? Masuk nggak? Enggak. Tapi disebutkan dunia itu apa? Kesenangan yang memperdayakan. Nah, berarti di sini menurut Allah yang menang itu adalah siapa? Orang yang lepas dari neraka Neraka dan masuk masuk surga. 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 Ini yang boleh dikatakan apa? Menang Menang. atau beruntung. Betul? Ya. Otomatis dalam Al-Quran kita harus ada istilah ambil arti dan sebaliknya. Jadi kalau kita balikin arti ayat ini, berarti orang yang rugi adalah siapa? Orang yang masuk neraka lepas dari surga. Nah, orang tidak masuk surga malah masuk ke Neraka. neraka. Makanya hati-hati dengan kata ini, karena saya dulu nanya, saya share ya sedikit. Ini kalau saya masih berkenan lanjut ya, mungkin sebentar lagi. Karena apalagi kita hari ini mulai telat, tapi kalau ada yang punya kesibukan silakan, tidak jadi masalah. Saya dulu pernah nanya ke guru saya, Allah Azza wa Jal berkata dalam Al-Quran, akan Allah menolong ya orang beriman dan menolong para nabi dan rasul, betul? Ya. Nah, kalau pas pakai istilah Al-Quran, sebentar saya share ayatnya. Salah satunya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sebentar saya kasih ayatnya. Kemudian saya nanya ke guru, bagaimana Allah menolong Sayyidina Yahya dan Sayyidina Zakaria. Dan itu ternyata jadi apa? Jadi pelajaran yang sangat dahsyat untuk saya. Jadi ilmu yang sangat indah ya. Karena saya baru, padahal waktu itu udah berusia, saya baru paham arti apa? Menolong atau nasara yang suruh. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Coba dibaca dulu. Menolong, betul? Nih, kalau bahasa Arabnya, nasr, nasara yang suruh, nasir wa mansur. Nih, baca dulu ayatnya, tolong. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Nah, saya mau bertanya, Allah bilang dalam dunia, betul? Iya. Tapi maaf, saya mau nanya, Sayyidina Zakaria alaihissalam dibunuh. Sayyidina Yahya dibunuh malah dipotong kepalanya. Berarti mereka dapat tolongan nggak? Jangan menurut saya, menurut kalian aja. Gimana? Sepertinya kalau pandangan manusia tidak ditolong karena dipenggal, sakit gitu, sadis. Silakan. Dia Ada yang berani jawab? Terima kasih, ya, Ibu. kalau pada kasus itu berarti ditolongnya dengan ditariknya dari dunia gitu barangkali Syekh, dijauhkan dari orang-orang itu. Nah, itu ilmu yang saya dapat dari guru saya, Syekh Utsman. Semoga diberikan pahala sebesarnya untuk memberi saya ilmu yang ini. Beliau nanya ke saya, sebelum kamu bertanya, apa arti menolong dulu? Biar kamu tidak salah paham. Saya minta, tolong jelaskan. Karena nggak ngerti. Apa artinya bertolongan untuk para rasul dulu dan nabi? Beliau jelaskan. Mereka punya tugas dari Allah nggak? Mereka punya tugas. Mereka punya tujuan nggak? Mereka punya tujuan. Apa tujuan mereka? Menyampaikan perintah Allah. Menyampaikan agama Allah. Ya. Kemudian beliau menanya, ini sudah mereka melakukan nggak? Sudah melakukan. Berarti sudah tertolong. Jadi kesalahannya di kita salah paham dan salah memberi definisi ke sesuatu kata. Bukan katanya yang salah. Karena kita ikat, terbunuh berarti tidak tertolong. Tertolong. Itu nggak ada kaitan sama sekali.
Berarti disesuaikan sama tujuannya dan apa Iya, yang sudah dikerjakan. makanya hati-hati dalam Al-Quran ada istilah dan ada yang dimaksudkan. Jadi arti tertolong itu beda dari saya, dari orang lain, apalagi dari Allah. Yang penting harus saya tahu menurut Allah gimana. Hmm. Bukan menurut saya kan? Iya. Itu maksudnya. Jadi artinya di sini setiap orang, contoh, orang beriman, tujuan terakhir terbesar itu secara singkat adalah apa? Ridho Allah Surga. dan surga, betul kan? Ya. Jika dia dapat ini, walaupun bagaimanapun berjalanannya atau kurbannya, berjuangannya, dia menang atau tidak? Menang. Menang. Justru kalau dapat hal yang lain atau niasar, dia tidak menang, gitu. Boleh Silakan. diteruskan pertanyaannya mengenai, boleh diteruskan ini Mangga, silakan. mengenai kemenangan dan pertolongan itu yang tahu hanya diri kita dengan Allah kan? Yang lain tidak tahu orang lain gitu. Apakah seperti itu? Maksudnya rahasianya. Ya, perbuatan itu perbuatan kita manusia ini ya sudah menolong agama-agama Allah, sudah menyampaikan. Tadi kan soalnya ada kata-kata saya ada yang ahli Al-Quran tapi masuk neraka gitu tuh, ya kan? Betul, yaitu kalau dalam hadisnya karena dia harapannya dan tujuannya dan perjuangannya itu bukan karena Allah. Ya, dia karena Allah dan tidak karena Allah, hanya hati kan yang ada di dalam Ya hatinya. pasti itu kan soroir kan itu rahasia. Ya, berarti kemenangan itu dan pertolongan Allah itu yang tahu hanya Allah dan diri dianya sendiri kan gitu. Maksudnya hakikatnya atau tujuannya. Kalau yang kita bahas, Ya. hati-hati mengikat kata tersebut dengan definisi yang salah. Contoh seperti tadi, orang dia misalnya lulus di kuliah atau dapat kerja dengan gaji besar atau dapat harta yang besar, dia bilang apa? Saya sudah bahagia atau sudah menang. Sedangkan kemenangan bukan itu. Ya. Itu maksud saya. Kalau kita ambil kemenangan dalam Al-Quran, itu selalu diikat dengan surga dan ridho Allah. Itu boleh dikatakan menang. Selain itu bukan menang atau tidak. Tentu menang. Sebaliknya, rugi atau kalah itu diikat dengan apa? Neraka. Nauzubillah, dapat kemarahan Allah. Itu yang boleh dikatakan rugi. Tapi siapalah yang rugi, siapalah yang menang, ya itu rahasia. Ya Allah. Itu yang rugi dan yang tidak rugi kan sesuai amal dia, apakah sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan apakah ikhlas gitu kan ya? Betul. Seperti itu. Gitu. Berarti harus banyak pelajari, banyak yang mungkin kita berbuat ikhlas tapi belum tentu sesuai dengan Al-Quran kan Tidak gitu. sesuai dengan amal. Makanya salah satu syarat yang tadi kita bahas di surat Al-Asr, wa amilus salihat. Kata as-salihat definisinya di mana, detailnya di mana. Nah, itu dalam Al-Qur'an dan dalam ilmu agama detailnya harus sesuai dengan percontohan Rasulullah kalau di bagian ibadat. Tidak ada sesuatu kesalahan. Contoh misalnya orang sedekah tapi tidak ikhlas, orang sedekah tapi ria gitu kan. Dia sudah bersedekah atau dia sudah sholat tapi tidak sah, tidak benar gitu. Saya selalu kasih contoh kalau ke ibu-ibu gimana kalau ibu suka misalnya bunga yang warnanya merah, suami bawa yang biru. Nggak suka yang biru justru, sukanya yang Merah. merah. Dia secara amal sudah benar, tapi tidak sesuai, tetap tertolak. Apalagi dia misalnya bawa makanan yang kita nggak suka misalnya. Secara niat baik. Dan dia sudah mengamalkan amalan yang baik. Tapi tidak sesuai. Itu. Ya, itu yang butuh ilmu di situ. Ya. Berarti banyak ilmu yang belum. Ya, Makanya itu singkatnya ada aturan atau hikmah dari para ulama yang indah banget ya. Tolong dihafal atau ditulis. Para ulama berkata, beribadalah kepada Allah
dengan keinginannya, bukan dengan keinginanmu. Jangan beribadah kepada Allah dengan keinginanmu, tapi dengan keinginannya dia. Gitu. Nah itu hikmah ini sangat menjelaskan atau memberikan kemenangan lah. Oh gitu ya. Berarti nggak boleh menurut saya. Emang nggak boleh. Kita beribadah kepadanya dengan keinginannya. Gitu. Bukan dengan keinginan kita. Gitu. Betul kan? Iya. Contoh salat asar 40 rakaat. Diterima nggak? Enggak. Kenapa? Yaitu dia. Allah minta 4, kasih 4. Kemarin saya dengar fatwa atau persoalan tentang sholat sunnah di perjalanan, dalam waktu perjalanan. Dalam perjalanan kan ada istilahnya sholat safar ya. Kita Iya. qasar dan jama', betul? Iya. Pertanyaannya tentang sholat sunnah. Kemudian saya dengar jawab dari ulama yang indah banget. Dia bilang, dalam perjalanan, dari sunnah kita meninggalkan sunnah. Maksudnya apa? Dalam sholat musafir, sunnahnya jangan sholat sunnah kecuali sholat subuh ya, tapi duhur, asar, dan lain tidak. Karena gimana? Rasulullah tidak sholat sunnah, kita ikut Rasulullah, singkatnya gitu. Jadi makanya kalau pakai istilah agama, siapa yang amalannya baik dan sesuai amalan Rasulullah, kira-kira menang tidak? Menang, pasti. Tapi kalau dia amalannya baik tapi tidak sesuai, nah itu yang jadi Tolak. nggak tahu kira-kira menang nggak. Nah itu masalah penyesuaian amal, itu yang butuh ilmu. Ya. Silakan, ada lagi? Takut ada yang telat. Kalau ada pertanyaan saya terima, silakan. Satu lagi, Syekh. Tentang menasehati. Adabnya menasehati itu diaturkah? Ke siapa dulu? Ke pasangan enggak? Iya, suami. Ya, suami. Soalnya beda. Kalau ke Ke suami situ dari ya. istri beda sama istri dari suami dengan syaratnya. Yang paling penting itu kalau dalam bagian dakwah yang harus diberi perhatian, jaga hatilah kalau secara singkat, dan lebih afdal kita belajar dari Rasulullah SAW secara langsung. Jadi bagaimana adabnya antara pasangan, apalagi tentang nasihat. Kalau hikmah atau ilmu yang saya bisa sampaikan, nomor 1 itu apalagi dari istri ke suami. Nomor 1, kasih bercontohan yang baik dulu. Baik, contoh misalnya mau ajak suami untuk sholat. Daripada selalu bilang sholat, kita sholat dulu. Kemudian kita memberi segala fasilitas secara baik dulu. Kemudian baru naik tingkat, kita minta dengan cara yang paling halus dan paling baik. Kalau bisa, nasihat itu lebih afdal dari luar kita, bukan dari kita. Karena emang agak berat kalau suami menerima dari istri atau sebaliknya. Justru kalau istri menerima suami, tugas suami dia harusnya apa? Imam dan leader ya, mempimpinan. Tapi kalau sebaliknya agak keberatan ke hati yang harus dikasih perhatian di sini supaya apa? Supaya target kita tercapai dan dia tidak menantang gitu. Karena kadang contohnya dengan ibu, bagaimana ibu dapat nasihat dari anaknya gitu. Ya agak berat gitu. Walaupun benar. Jadi yang harus dikasih perhatian caranya dengan cara yang terbaik. Maka Allah Azza wa Jalla, ini ayat dalam Al-Qur'an, billati apa? Billati hiya ahsan. Id'u ila sabili rabbika, tolong dibaca nanti ayatnya ini. Id'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum apa? Billati hiya ahsan. Nah, dalam arti ayat ini cari cara yang terbaik istilahnya. Surat An-Nahl 125, Bu, ayatnya. Aturannya di situ. Hati-hati dengan kata dalam ayat tersebut, hati-hati dengan arti kata ahsan. Ini aturan dakwah secara umum di situ. Apakah ke
Secara umum ya, ke suami kemana, ini syaratnya di situ. Yang pertama hikmah, kedua mau'izah hasanah, ketiga mujadalah dengan apa? Bil ahsan, bukan bil hasan. Jadi dengan syarat yang terbaik. Nah, ini terjemahnya, dan bantahlah mereka dengan cara, kalau bahasa Arab lebih baik. Bukan, malah paling baik, bukan yang baik, tapi paling baik. Silakan. Kalau caranya salah, kita berdosa lagi ya. Waduh, kalau caranya salah itu Bu sangat berbahaya karena bisa jadi tantangan. Jadi tujuan kita mendekati orang kepada Allah, malah yang terjadi apa? Semakin jauh. Semakin jauh. Itu jangan. Karena tidak sesuai tujuan, itu masalahnya. Makanya kalau nggak bisa, jangan dulu, ya. Nanti hasilnya tidak baik. Tapi belajar dulu. Boleh Saya curhat, pengen nih, gimana? boleh curhat nggak di sini misalnya? Boleh, silakan. Begini, Syekh, di sholat Jumat itu suami itu ikut sholat Jumat, tapi mereka yang ikut sholat Jumat pada saat khutbah kan harusnya memperhatikan khutbah ilmu kan di situ untuk laki-laki itu. Mereka itu ngobrol gitu loh, ngobrol sekali ngobrol, Jumatan berikut ngobrol lagi, astagfirullahaladzim. Jadi saking suami itu udah apa sih, udah meledak gitu loh. Akhirnya dia pada saat khutbah, ada yang khutbah itu marah, jangan ngobrol gitu tuh. Itu sebetulnya salah ya seperti itu. Ya kalau maksudnya di sini ada dua kesalahan kan. Jadi saking aturan khutbah itu tinggi di agama Islam, saking tinggi ya. Jadi bukan hanya sekitar kita tidak boleh ngobrol, tapi ada pun yang melakukan salah, kita tidak boleh kita bilang jangan melakukan ini atau ini salah gitu. Jadi yang pertama harusnya dalam khutbah itu tidak boleh ada aktivitas apapun, tapi hanya kita duduk mendengar khutbah dan tidak boleh dipotong khatibnya. Walaupun dengan pertanyaan, walaupun dia ngomong salah, khatibnya ngomong salah nih. Tetap nggak boleh dipotong, tapi nanti sesudah selesai baru kita komplain ke DKM atau sepertinya. Makanya di situ tidak boleh ada aktivitas apapun, termasuk hadis yang terkenal yang selalu sering dibaca sebelum khutbah. Jika ada orang ngomong ke saudaranya, kamu jangan ngomong lah, ya, itu sudah dosa gitu. Karena kalau ada yang ngomongnya, dia membawa dosanya sendiri. Terus gimana? Harus kita lakukan apa? Sesudah khutbah dibahas. Bukan sambil khutbah. Misalnya ada orang, sering kan kejadian kayak gini. Ada anak lagi main, ada yang berisik, ada apa. Ini gimana? Sampaikan, tapi sesudah atau sebelum khutbah. Tapi jangan di waktu khutbah. Gitu. Dan harusnya itu terutama tugas DKM-nya sendiri yang dia menjaga adab khutbah gitu dan menyampaikannya juga sebelum memulai. Emang sering terjadi sampai tidak bisa fokus, kadang sampai tidak bisa mendengar khatibnya. Silakan. Syukron. Afwan barakallahu. Ada lagi yang mau nanya? Cukup dulu waktunya, takut ada yang punya ikatan lain. Ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Ya. Karena waktunya sudah telat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.